lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama aku Hira. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Gimana? Udah siap belum? Yuk mulai dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk memuji Tuhan, semangat ya. Shalom teman-teman, kita semangat memuji Tuhan ya. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, biar hidup kita boleh memuliakan Bapa di surga. Nyanyi sama-sama lagu ini ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nyanyi lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah
percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Biar hidup kita memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Kak Vita, pastinya hanya dalam ibadah sekolah minggu di udara. Oke, teman-teman semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pastinya ya. Oke, kita mulai di dalam doa. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan buat kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, pimpinlah hidup kami, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Terus Tuhan, tolong hidup kami, pimpin hidup kami, perbaharui hidup kami, berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, minggu ini kita akan sama-sama mendengar cerita tentang Gideon. Teman-teman sudah pernah mendengar cerita tentang Gideon? Ada yang sudah mungkin ya. Nah, mungkin juga ada yang belum. Jika teman-teman belum ataupun sudah pernah mendengar, yuk kita mau tetap fokus mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Teman-teman bisa buka Alkitabnya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Oke, panjang ya, tapi seru banget loh ceritanya. Teman-teman harus membaca keseluruhan ayatnya. Oke, siap. Nah, sekarang simak baik-baik cerita firman Tuhan yang akan Kak Vita sampaikan ya. Oke. Gideon adalah seorang Israel yang sangat mengasihi Allah. Dan pada waktu Gideon masih sangat muda, bangsa Israel mengalami saat-saat yang sangat sukar, teman-teman. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, bangsa Midian adalah musuh bangsa Israel yang pandai berperang. Dan bangsa Midian ini mereka menjajah ya atau menyerbu tanah di mana orang Israel tinggal. Dan mereka juga merusak semua hasil bumi, bahkan merampas semua ternak bangsa Israel, teman-teman. Orang Midian tidak menyisakan sedikit pun hasil bumi dan ternak kepada orang Israel. Sehingga bangsa Israel hidup dalam kelaparan dan mereka tidak berani untuk melawan bangsa Midian, teman-teman. Karena bangsa Midian ini bangsa yang kuat, ya. Bangsa yang kuat dan bangsa ini datang dengan tentara yang sangat banyak untuk menyerang bangsa Israel. Dan selama 7 tahun orang Midian ini menguasai orang Israel. Wow. Orang Israel hidup dalam ketakutan. Mereka takut, ya, karena mereka ditekan oleh orang Midian. Dan banyak dari orang Israel ini melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih aman dan nyaman buat mereka. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi ya di gua-gua, teman-teman. Ya, mereka membuat kubu-kubu pertahanan, ya, takut kalau misalnya nanti ketahuan dari bangsa Midian, ya. Nah, bangsa Israel itu telah kehilangan segala sesuatu sehingga mereka hanya bisa berharap mukjizat dari Tuhan. Bangsa Israel berdoa, meminta kepada Allah untuk mengirimkan seseorang untuk menolong mereka menghalau orang Midian keluar dari tanah Israel. Apakah Allah mendengar doa mereka? Pastinya ya teman-teman. Karena Allah itu pasti akan selalu mendengar setiap permohonan doa dari anak-anaknya yang sungguh-sungguh berdoa, yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka melakukan itu.
mereka berdoa kepada Tuhan. Walaupun sebelumnya mereka meninggalkan Tuhan, teman-teman. Mereka beralih menyembah kepada dewa-dewa bangsa asing. Sehingga Tuhan membiarkan ya bangsa Midian atau bangsa lain itu menjajah bangsa Israel. Tapi rupanya mereka sadar dan mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Setelah beberapa lama, ada seorang bernama Gideon, seorang muda, ya. Dia sedang menggiling gandum di tempat yang tersembunyi dari orang Midian karena dia juga penakut, teman-teman. Dia takut ya kalau ketemu ya atau ketahuan sama orang Midian. Nah, ketika Gideon sedang menggiling gandum di tempat persembunyiannya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan Gideon. Malaikat Tuhan ini berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Wah, lalu Gideon menjawab malaikat Tuhan itu, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu kepada Gideon, "Allah telah memilih engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian." Mendengar kata malaikat itu, Gideon sangat terkejut. Lalu Gideon bertanya kepada malaikat itu, "Dengan apa aku bisa menyelamatkan orang Israel? Keluargaku saja adalah yang terkecil dari suku-suku Israel. Dan aku dari suku Manasye. Dan aku sendiri adalah yang termuda di dalam keluargaku." Gideon merasa bahwa, aku nggak punya apa-apa Tuhan, gitu. Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini? Sedangkan aku aja kecil banget, seperti itu ya. Gideon merasa seperti itu. Jadi malaikat Tuhan kembali menjawab Gideon dengan berkata, "Akulah yang akan menyertai engkau Gideon. Dan engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Kemudian Gideon berkata kepada malaikat Tuhan itu, "Oke, baik. Silahkan tunggu sebentar karena aku mau menyiapkan makanan untukmu." Jadi malaikat Tuhan itu setuju ya dan menunggu Gideon menyiapkan makanan. Segera sesudah Gideon selesai menyiapkan makanannya, Gideon kembali. Kemudian Gideon membawa makanan itu ya. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Letakkanlah makanan itu di atas batu karang ini." Jadi ada batu karang di situ. Gideon melakukan seperti yang dikatakan malaikat itu. Lalu malaikat Tuhan mencucukkan makanan itu dengan tongkat yang ada di tangannya. Cuk, cuk ya, jadi kayak ditunjuk itu terus disentuh gitu ya dengan tongkat ya. Nah, ketika malaikat itu mencucukkan makanan yang Gideon siapkan untuk malaikat itu, maka keluarlah api menghanguskan makanan tersebut. Kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pemandangan Gideon. Sekarang Gideon sadar bahwa yang datang mengunjunginya adalah Allah sendiri, teman-teman. Lalu Gideon mendirikan mezbah sebagai peringatan. Dan Gideon mengatakan tempat itu adalah Tuhan itu keselamatan. Keesokan harinya, Gideon mulai mengumpulkan pasukan dari teman-teman sebayanya untuk menjadi barisan tentara. Gideon mengirim berita ke seluruh tanah Israel dan meminta kesediaan para anak muda untuk berkumpul menjadi pasukan perang. Tidak beberapa lama setelah berkumpul, barisan orang ini siap berperang. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, Gideon bisa mengumpulkan begitu banyak anak muda menjadi sebuah barisan orang yang siap untuk berperang. Wow, luar biasa ya Gideon ini. Tapi Gideon mau benar-benar yakin nih. Rupanya dia masih ragu nih teman-teman ya. Nah, Gideon mau benar-benar yakin bahwa apa yang akan dia lakukan adalah benar-benar berasal dari Tuhan.
dan direstui oleh Tuhan. Gideon ingin agar Allah ada bersama-sama dengan dia. Ya, Gideon berdoa agar Allah memberikannya satu tanda. Jadi Gideon membentangkan sehelai guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku, kata Gideon, bahwa engkau Allah mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku. Seperti yang engkau firmankan, kata Gideon. Nah, keesokan paginya, guntingan bulu itu basah kuyup, teman-teman. Sedangkan tanah di sekitar guntingan bulu domba itu kering. Wow, Gideon bahkan bisa memeras guntingan bulu domba yang basah itu sebaskom penuh. Kemudian Gideon berdoa lagi. Rupanya masih ada nih keraguan di hati Gideon ya. Kemudian Gideon berdoa lagi dan memohon agar Allah, jangan marah ya Allah, karena aku minta satu lagi nih permintaan, kata Gideon ya, supaya aku benar-benar yakin nih, kata Gideon gitu. Ya, bahwa Allah benar-benar telah menyuruhnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi dia minta sekali lagi tanda nih dari Tuhan. Jadi malam itu Gideon membentangkan sehelai guntingan bulu domba di tempat pengirikan lagi. Dengan permintaan, apabila guntingan bulu domba itu kering sama sekali, sedangkan tanah di sekitar bulu domba itu basah kuyup, jadi kebalikannya yang tadi ya, maka itu cukup menjadi tanda bahwa Allah benar-benar mengutus Gideon menjadi penyelamat bangsa Israel. Ternyata teman-teman, ketika Gideon kembali keesokan paginya, dia lihat lembaran guntingan bulu domba itu kering. Kan tadinya basah ya. Sekarang lembaran guntingan bulu domba itu kering, sedangkan tanah di sekitarnya basah kuyup. Wow, sekarang Gideon benar-benar yakin ya bahwa Allah menyertainya dan bahwa Allah telah memilihnya untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Midian. Sekarang Gideon benar-benar yakin. Sebagaimana Allah telah memilih Gideon untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel, demikian juga Allah telah memilih Kavita, teman-teman semua menjadi penolong bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Seringkali kita merasa bahwa, ya siapa sih aku ini? Ya apalah aku nggak bisa apa-apa, aku mah anak kecil, bocil. Ya aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku cuma anak kecil gitu, tidak pandai bicara, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi teman-teman, dari kisah Gideon ini kita belajar, kalau Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang memakai kita, maka Tuhan pasti akan menyertai kita. Yes, amin. Tuhan hanya ingin supaya agar melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui cara hidup kita, maka hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pasti teman-teman, ya Kavita juga merindukan bahwa semua orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka mungkin belum mengenal Tuhan. Dan kita rindu supaya mereka bisa percaya dan mengenal Tuhan dengan baik. Kita juga ingin agar mereka menerima berkat keselamatan seperti yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jika ada dari teman-teman yang memiliki anggota keluarga, entah itu teman kalian atau mungkin saudara kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman bisa bawa di dalam doa. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Oke? Kita mau berdoa supaya Tuhan juga menyelamatkan hidup mereka. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Nah, sekarang siapa yang mau siap dipakai oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Siap mau dipakai oleh Tuhan? Tuhan
bisa memakai kita dalam banyak hal, teman-teman. Dalam studi kita di sekolah, dalam pergaulan kita dengan teman-teman kita, dalam lingkungan keluarga kita, atau di dalam pelayanan yang ada di Champion Kids. Kita boleh menjadi contoh atau teladan yang bisa dilihat oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, ya, di mana kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Jika teman-teman mau, pasti Tuhan akan menolong kita. Kita memang terbatas, tapi Tuhan bisa memakai hidup kita, memperlengkapi hidup kita, memampukan kita, sehingga kita boleh menjadi alat Tuhan yang tidak terbatas, dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti Gideon, tadinya dia penakut, dia bersembunyi, tapi Tuhan memakai dia, sehingga dia boleh menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Teman-teman juga bisa dipakai oleh Tuhan. Yuk, buka hatimu, siapkan hatimu, supaya sungguh-sungguh Tuhan bekerja dalam hidupmu, dan Tuhan memakai hidupmu menjadi alat yang dahsyat di tangan Tuhan. Amin, amin, puji nama Tuhan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Hakim-Hakim 6 ayat 16. Ya, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Teman-teman hafal di rumah, ya, ingat selalu kebenaran firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami ini berharga di mata-Mu dan kami bisa dipakai oleh Engkau Tuhan sebagai alat di tangan-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Walaupun mungkin apa yang kami tahu terbatas, apa yang kami miliki terbatas, tapi Tuhan bisa memperlengkapi kami dan memampukan kami menjadi alat yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terus ajar kepada kami untuk hidup kami sungguh berkenan dan memuliakan Bapa di surga. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini berdoa untuk saudaranya, untuk teman-temannya, untuk keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawabnya. Berikanlah Tuhan keinginan hati, kerinduan hati daripada anak-anak-Mu ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua mereka, berkati kebutuhan mereka. Berkati Tuhan apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Shalom.